Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rami Zanur dan di sini saya akan menjelaskan tentang use case dan activity diagram yang dimana adalah sistem rental mobil. Nah, baiklah. Sebelum saya menjelaskan, saya akan menjelaskan apa itu use case. Use case adalah satu dari berbagai jenis diagram UML (Unified Modeling Language) yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan berbagai skenario atau situasi pengguna yang memungkinkan terjadi dalam aplikasi atau sistem. Nah, komponen-komponen use case tersebut ada berikut seperti sistem. Sistem itu berbentuk persegi, yang dimana di sini akan memungkinkan suatu proses seperti jual beli atau proses yang kita inginkan. Sebuah sistem ini ya digambarkan dengan bentuk persegi seperti ini. Selanjutnya ada aktor. Untuk atribut atau segala hal yang kita masukkan ke dalam sini kita bisa mencarinya di bagian pojok kiri ini. Sebelumnya saya menggunakan lucid chart untuk membuat use case tersebut dan activity diagram tersebut. Nah, di sini ada aktor. Aktor ini adalah entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem. Aktor ini bisa berupa pengguna manusia, sistem eksternal, perangkat keras, atau bahkan entitas abstrak seperti pengunjung atau pelanggan. Selanjutnya adalah use case. Use case adalah deskripsi dari fungsi atau tindakan yang dapat dilakukan oleh sistem ini. Ini adalah skenario atau situasi pengguna sistem yang menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem. Seperti ini, berinteraksi menggunakan relationship. Nah, use case ini bentuknya seperti ini, oval. Selanjutnya itu ada relationship garis-garis seperti ini. Nah, relationship adalah hubungan antara aktor dan use case digambarkan dengan garis panah. Garis panah ini menunjukkan bagaimana aktor berinteraksi dengan use case tertentu. Nah, di sini terbagi pula menjadi beberapa bagian, yaitu association. Yang pertama yaitu association ini gambarnya seperti garis hitam ini, yang dimana hubungan sederhana yang menunjukkan keterlibatan suatu aktor dalam suatu use case. Adalah include, yaitu hubungan di mana suatu use case akan selalu ikut serta ketika suatu interaksi terjadi, ditandai dengan panah seperti ini. Selanjutnya adalah extends, hubungan di mana suatu use case akan ikut serta ketika suatu interaksi terjadi pada kondisi tertentu. Artinya dia tidak selalu muncul dalam use case. Selanjutnya adalah generalization, adalah hubungan yang menghubungkan use case yang lebih umum ke use case yang lebih spesifik. Nah, di sini saya akan menjelaskan use case sistem rental mobil online yang sudah saya buat. Pertama, kita membutuhkan dua aktor penyewa dan aktor admin. Admin ini memiliki hubungan relationship, hubungan asosiasi dengan pembayaran, menerima mobil dan mengembalikan mobil. Nah, penyewa memiliki asosiasi dengan registrasi akun, pemesanan, pembayaran, menerima mobil dan mengembalikan mobil. Nah, di sini terdapat registrasi akun yang memiliki relationship. Nah, sebelumnya itu diagram kayaknya itu warna biru ini adalah use case. Yang kuning ini adalah relationship dan yang ungu ini adalah aktor. Nah, registrasi ini memiliki include, yaitu data valid. Ketika registrasi akun ini dilakukan dan datanya valid, maka itu memiliki hubungan include. Kalau datanya tidak valid, itu memiliki hubungan extends, yang dimana dia akan meminta lagi untuk melakukan registrasi hingga datanya valid. Selanjutnya adalah pemesanan. Di sini juga memiliki hubungan include dan extends. Pemesanan ini memiliki hubungan include ketika
dia ingin melakukan pemesanan dan menampilkan jenis mobil. Dia akan melakukan penampilan jenis mobil, itu adalah hubungannya include. Sedangkan kalau dia ingin membatalkan pesanan, itu extends, karena dia akan kembali lagi ke pemesanan. Dan selanjutnya ke pembayaran. Di sini penyewa dapat melakukan pembayaran, di mana pembayaran ini terbagi menjadi dua, yaitu tunai dan debit. Dan pembayaran ini memiliki hubungan dengan admin untuk mengkonfirmasi bahwasanya pembayaran tersebut telah dilakukan. Nah, selanjutnya itu adalah admin menyerahkan mobil, atau si penyewa menerima mobil dari admin. Dan setelah itu pada bagian akhirnya adalah pengembalian mobil. Ketika hari atau jadwalnya sudah habis, waktu sewanya sudah habis, maka penyewa akan mengembalikan mobil kepada admin. Seperti itulah use case sistem rental mobil online tersebut yang saya buat. Selanjutnya kita akan memasuki diagram activity. Baiklah, ini adalah activity diagram dari use case rental mobil tadi. Nah, activity diagram tersebut adalah salah satu jenis diagram yang digunakan dalam pemodelan proses bisnis atau aliran kerja. Diagram ini merupakan bagian dari Unified Modeling Language atau UML tersebut, yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu tugas atau aktivitas dilakukan dalam suatu proses atau sistem. Nah, komponen-komponennya adalah yang pertama itu Simlan. Ini Simlan. Simlan ini bertugas sebagai pemecah diagram menjadi kolom dan baris untuk membagi tanggung jawab objek-objek yang melakukan suatu aktivitas. Selanjutnya itu kita harus memiliki start point. Ini adalah lingkaran kecil hitam seperti ini. Biasanya digunakan untuk menandakan status awal, tindakan awal, atau titik awal aktivitas setiap diagram activity. Selanjutnya adalah stage atau proses. Ini merupakan aktivitas yang dilakukan atau sedang terjadi dalam sistem. Biasanya diawali dengan kata kerja dari aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya adalah ini percabangan. Merupakan suatu titik atau poin yang mengidentifikasi suatu kondisi di mana adanya kemungkinan dalam perbedaan transisi. Hal ini diperlukan ketika sistem yang memiliki beberapa kemungkinan atau jalan alternatif. Selanjutnya itu adalah percabangan yang digunakan untuk memecahkan tingkah laku menjadi aksi secara paralel. Dan yang terakhir itu adalah end atau bagian akhirnya, notasi akhir, digunakan untuk menandakan proses tersebut berakhir pada UML. Notasi akhir dapat digambarkan dengan simbol sebuah bullseye mata satu seperti ini. Oke, kita akan masuk ke penjelasan activity diagram yang saya buat ini. Di sini terdapat 3 kolom, yang dimana kolom pertama itu ada penyewa, sistem, dan admin. Pada bagian penyewa akan dimulai registrasi akun. Registrasi akun ini akan menuju data valid di bagian sistem dan data tidak valid, yang dimana data valid ini memiliki percabangan. Registrasi akun ini akan berpercabangan, yang dimana jikalau datanya tidak valid, dia akan kembali lagi ke awal. Kalau datanya valid, dia akan pergi ke bagian pemesanan. Nah, di bagian pemesanan ini maka sistem akan melakukan penampilan mobil. Kalau ini terjadi lagi percabangan, kalau pengguna membatalkan pesanan, maka dia akan kembali lagi ke step awal tersebut. Nah, di sini jika
jika pemesanan dilakukan dan menampilkan data mobil iya, maka ia akan pergi ke proses pembayaran. Nah, di pembayaran ini akan menuju sistem di mana dia memiliki dua percabangan, yaitu tunai dan debit sistem pembayarannya. Apabila setelah dilakukannya sistem pembayaran, maka dia akan pergi ke bagian admin untuk mengkonfirmasi pembayarannya, bahwasannya pembayaran tersebut sudah dilakukan. Selanjutnya admin akan menyerahkan mobil ke penyewa, dan penyewa akan menerima mobil yang diberikan oleh admin. Setelah waktu sewa habis, maka dilakukanlah pengembalian mobil dari penyewa. Pengembalian mobil tersebut dilakukan, dan apabila mobil sudah di-ACC oleh admin, maka berakhirlah dari sistem rental mobil ini, atau berada pada bagian akhir end text atau notasi akhir. Baiklah, sekian penjelasan tentang use case dan activity diagram yang saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf.